welcome back again. Guys, balik lagi sama aku Amelia di sini. And well, untuk hari ini aku akan membawakan konten dengan tema yang baru, yaitu judulnya adalah obrolan santai. Nah, seperti namanya, kita akan ngobrol-ngobrol aja gitu, sharing-sharing tentang opini kita masing-masing gitu kan ya. Aku kepada kalian ataupun kepada kayak lawan bicaranya aku nanti jika ada gitu. Dan tema obrolannya juga random aja, yang dimana kita bisa menemukannya itu di berbagai platform sosial media di Indonesia. Entah itu melalui potongan video, ataupun kayak short, ataupun kayak screenshotan artikel kayak gitu, yang dimana itu bisa untuk diobrolin, digibahin gitu kan ya. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai untuk obrolan yang pertama nih. Ada apa sih? So, langsung aja kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu ini ada video tentang KDRT kayak gitu mungkin kan. Nah, kita akan tonton dulu sampai akhir, setelahnya langsung kita akan obrolin. Ini dia. Oke, jadi video yang udah kita tonton bareng-bareng tadi itu tuh menceritakan tentang sebuah KDRT gitu kan. Ya apalagi kalau bukan tentang permasalahan dalam rumah tangga. Sebenarnya kan permasalahannya itu sendiri tidak jadi masalah ya, walaupun kita nggak tahu permasalahannya itu apa, besar atau kecilnya itu kita nggak tahu. Tapi emang dalam setiap rumah tangga, pernikahan, permasalahan itu akan selalu ada, entah itu permasalahan yang kecil ataupun permasalahan yang memang besar gitu loh. Tapi di sini harus digarisbawahi ya, nggak sepatutnya ataupun nggak seharusnya permasalahan dalam rumah tangga itu diselesaikan dengan cara kekerasan, terutama oleh para kaum pria terhadap istrinya gitu kan. Ingat loh, mau sekecil apapun, mau sebesar apapun permasalahan dalam rumah tangga itu tuh nggak harus diselesaikan oleh yang namanya kekerasan ataupun KDRT. Jadi perasaan ingat kasus yang artis kemarin nggak sih? Oke, skip. Nah, jadi pasti semua wanita itu gak akan pernah setuju dan gak akan pernah mau dengan apa yang dilakukan cowok ini. Ya, kekerasan, KDRT gitu. Entah itu cuma nampar doang, ataupun kayak nonjok, ataupun gimana. Ya namanya KDRT tetap KDRT gitu kan. Pasti kita semua para kaum cewek gak akan pernah mau di posisi mbak kayak gini, dan gak habis pikir juga sama tipe cowok yang kayak gini nih gitu loh. Makanya nih ya, buat kalian yang sudah menikah, kemarahan kalian itu tolong banget untuk dikontrol. Apalagi ini depan anak kecil. Jangankan melakukan kekerasan kayak gini ya depan anak kecil, kalian membentak pasangan kalian aja, bertengkar cuman kayak wow ngomong gitu doang, itu nggak boleh. Jadi kalau yang udah punya anak nih ya, kalian kalau bertengkar ya selesaikan secara dua kepala gitu. Jangan sampai anak kecil ataupun anak kalian tahu, apalagi tetangga dan keluarga juga tahu gitu. Karena emang ayolah, jangan kayak gitu dong pola pikirnya. Ini juga nih suami bener kayak aduh, gak habis pikir banget nemu cowok yang kayak gini. Kenapa sih gitu loh harus pakai kekerasan? Kenapa? Kan maksudnya kayak bisa diomongin secara baik-baik loh. Hello para jantan di luar sana, walaupun gak semua cowok gitu juga ya, tapi untuk cowok-cowok yang tipe-tipe kayak gini, tolonglah kalian pikir, emang dengan kalian memukul cewek itu kalian bisa ngerasa menang gitu? Apa kayak gimana? Nggak ngerasa kayak banci gitu, ha? Tolong dong, pola pikirnya dibuka, pinter dikit jadi orang, jadi kebawa emosi juga kan. Ya udah, mudah-mudahan ini
cepat selesai baik-baik ya. Tapi yang aku denger-dengar juga katanya udah diselesaikan di Polsek juga sih gitu kasusnya, karena emang videonya juga udah kesebar kan gitu loh ya. Jadiin pembelajaran aja buat kita deh, pinter-pinter juga buat cari pasangan ya. Intinya kalau dalam setiap hubungan, mau itu hubungan pernikahan ataupun juga sebelum nikah gitu kan, kalau kalian memang sedang ada permasalahan berdebat sama pasangan kalian, masalah apapun itu, tolonglah diselesaikan cara baik-baik gitu kan. Jangan sampai yang namanya ada kekerasan. Marah sih, marah ya boleh, wajar, namanya juga manusia kan, pasti kayak ada rasa marahnya, tapi tolong dibatasi lah, jangan terlalu kelewatan. Dan teruntuk para cowok sih tentunya ya. Oke, langsung aja kita yang kedua. Oke, untuk yang selanjutnya itu yang pengen aku bahas bersama kalian itu tuh tentang yang dimana seorang ibu-ibu yang sudah melahirkan, yang baru punya baby, ataupun juga mungkin nggak tahu ini baby yang kedua ataupun yang keberapa, intinya dia baru punya baby, melahirkan lagi gitu kan ya. Dan di sini pikirannya itu agak sedikit keganggu, ataupun kayak mentalnya agak sedikit terganggu, terguncang, jadinya kayak yang ini nih. Nah, jadi kasus yang barusan udah kita lihat itu tuh tentang yang dimana seorang ibu mengalami baby blues. Kalian tahu kan yang namanya baby blues itu apa? Nah, kalau yang belum tahu, baby blues tuh kayak gini. Semisalnya seorang ibu muda, enggak ibu muda juga, pokoknya intinya seorang ibu yang baru aja melahirkan ataupun juga yang baru punya anak gitu. Nah, itu tuh rentan sekali untuk bisa terjadi ataupun mengalami baby blues. Karena kan keadaan seorang wanita jika sudah melahirkan itu pasti capek banget dong tubuhnya. Apalagi mentalnya juga harus diperhatikan. Nah, terkadang kebanyakan kasus ibu-ibu yang mengalami baby blues seperti itu tuh agak kasihan juga, yang dimana dia habis melahirkan, entah itu mungkin dia baru punya anak gitu kan, atau juga udah punya anak yang keberapa kalinya, tapi kan tetap itu baru melahirkan gitu loh kasusnya. Terus di sini tuh keadaan keluarga, pasangan, lingkungan sekitar itu tuh nggak mendukung. Jadi kayak akan menambah beban batin gitu ke dirinya. Entah itu kayak seperti yang di video ini nih, mertuanya kan gitu. Kayak ini kasusnya sama mertuanya yang ngebuat si cewek ini tuh terjadi baby blues. Karena kan ya namanya wanita baru melahirkan pasti kayak capek kan. Terus juga apalagi baru punya anak gitu loh, itu pasti keadaan fisik juga harus stabil. Dan ditambah mental juga tetap harus stabil. Karena kalau enggak kayak gini, karena si ibu ini mengalami hal seperti itu, yang dimana yang mengakibatkan baby bluesnya itu adalah kasus keluarganya sendiri, yaitu mertuanya gitu kan, ataupun juga mungkin bisa aja ada dari lingkungan lainnya juga yang mempengaruhi si ibu ini kayak gini. Jadi benar-benar kayak keganggu banget. Jadi intinya tuh si anak ini tuh, si bayi ini tuh, bayi yang si ibu itu baru lahirkan, itu adalah kayak semacam nggak dimau sama si ibunya. Jadi disalahin gitu, gara-gara anak ini lahir nih jadinya kayak gini nih. Harusnya anak ini nggak lahir gitu aja, udah aja buang, ataupun kayak harus akhirin aja gitu hidupnya. Nah, jadi pikiran si ibunya tuh akan seperti itu, dan tentunya mengakibatkan ke anaknya enggak sayang, terus juga akan mengalami temperamen banget ke anaknya sifatnya tuh, dan itu pasti merugikan banget gitu loh. Jadi nih ya, untuk para ibu-ibu muda yang ada di luar sana, ataupun kayak ibu-ibu yang baru melahirkan lagi gitu loh, di sini kalian kuat. Tolonglah jaga mental kalian dengan aman gitu kan. Ya, walaupun mungkin ada gangguan dari kiri, kanan, depan, belakang yang mengganggu kalian, yang membuat kalian merasa nggak nyaman, yang membuat kalian merasa kayak aduh gitu, kayak
sebel banget, kesel banget, murka banget, tolong gak usah terlalu dipikirin. Tapi kalau misalnya kalian gak bisa untuk gak memikirkan, gak bisa secuek itu, maka tolong tinggalkan dulu untuk sementara waktu lingkungan yang membuat kalian tidak nyaman, lingkungan toksik yang seperti itu, karena itu benar-benar akan mengganggu banget gitu. Ya namanya ibu yang udah melahirkan itu tuh harus segalanya tuh dipikirin secara matang-matang. Fisiknya harus sehat gitu, otaknya ataupun kayak mentalnya itu benar-benar harus sehat juga, karena ini akan berakibat kepada semua hal, kepada pasangannya sendiri gitu kan, ya apa hubungan keluarga kecilnya gitu, hubungan pernikahannya, hubungan antara ibu dan anaknya, dan juga tentang keluarga besarnya juga gitu. Jadi tolong jaga-jaga kesehatannya juga gitu, kalian pasti bisa dan hebat banget. Dan tolong ya, kalau di keluarga kalian nih ada yang baru melahirkan, tolonglah kalian juga jaga-jaga sikap gitu. Jangan sampai terlalu kayak ngebuat jengkel, ngebuat kesel ibu yang udah ngelahirin gitu. Jadi dijaga dong sifatnya, sikapnya ya, karena kan kita nggak tahu ya mental seorang itu bisa kuat sampai kapan, sampai segimana besarnya untuk bisa menahan semua kepedihannya dia gitu loh. Jadi kan kita nggak tahu karena nggak ada tolak ukurnya ya. Tolong untuk bisa saling menjaga satu sama lain gitu, apalagi untuk kayak kaum wanita, sesama wanita, ayolah tolonglah gitu, jangan buat stres gitu intinya. Suaminya juga deh tolong jangan buat stres gitu, kasihan juga soalnya sama si ibunya, apalagi sampai mau nyakitin bayinya kayak gitu kan. Aduh, bener-bener perlu psikolog banget sih kalau udah kayak gitu kan. Oke, jadi video yang terakhir ini tuh adalah video yang dimana menceritakan seorang anak yang meminta kembali barang-barang yang udah dia berikan kepada ibunya sendiri, kepada emaknya sendiri ini. Jadi kayak what the pucek yang telah diberikan kepada ibunya. Jawaban ibunya bikin merinding. Ini kita tagih. Tapi ada syarat yang saya minta. Tolong dipulangkannya darahku, dagingku, tulangku, dan kulitku. Dipulangkanlah kembali. Aku tak izin, sama-sama tak izin dipakainya tulangku, darahku, dagingku, kulitku. Secepatnya dipulangkan, dibikinnya aku begini. Wait ya, ntar aku tarik nafas dulu nih. Kok ada ya manusia macam kayak gitu? Mikir nggak sih kalau tanpa orang tua kalian tuh bakal jadi apa? Bakal ada apa enggak gitu? Terus ini kayak seenaknya meminta barang-barang yang udah dikasih gitu kan. Kalau semisalnya emang kalian mau ngambil lagi barang-barang yang udah kalian kasih, jangan untuk ngasih barang-barang itu kepada orang tua kalian. Kalau emang gak ada, kalau emang kalian gak ada niatan buat ngasih, ikhlas gitu loh. Kecuali kan titip, bilang aja, mak, babe gitu kan, apa aja sebutannya, nitip barang-barang ini, gitu aja bisa kan, gak harus ngasih gitu loh ngomongnya. Sekarang kan dipinta lagi gitu. Itu otaknya di mana ya? Jujur kayak pas waktu lihat videonya juga gedek banget gitu. Apalagi tadi kan sampai kelihatan ada obat juga yang pengen dipinta lagi. Hey, itu obat loh. Apalagi mungkin udah keminum sebagian gitu kan. Kenapa harus dipinta lagi? Kalau emang gak niat ngasih ya jangan. Daripada jadi kayak gitu. Itu emaknya sendiri loh, apalagi sama orang lain. Apalagi kayak jawaban emaknya kayak gitu kan. Tuh lihat, kayak magicom, kulkas gitu, barang-barang emang udah dikasih. Ini sebenarnya dari awal dikasih apa nitip sih? Kalau dikasih jangan diambil lagi lah Bambang. Wah, gak habis pikir banget sih. Maknya kan juga udah tua gitu kan ya, gak memikirkan banget. Ya walaupun gak, maksudnya kayak
seorang ibunya nggak harus udah tua ataupun masih muda, jangan juga diperlakukan seperti itu gitu loh. Bener-bener definisi anak durhaka ini sih sebenarnya. Ada masalah apa sampai seperti ini? Sebenarnya kan walaupun kita mempunyai masalah sama orang tua kita sendiri, entah itu masalahnya apapun ya, mau berat mau ringan, nggak seharusnya kayak gitu juga gitu. Terus kalau misalnya kayak si ibu ini nih dipinta lagi semuanya, darahnya, dagingnya, biaya dari masa kecil sampai hidupnya, semua tenaganya dipinta lagi, mau kayak gimana, mau ngasih apa, mau dibalas dengan apa? Nyawanya sendiri gitu. Berarti harus digini dulu dong. Iya kan? Kalau kayak gitu. Gimana kalau udah dipinta kayak gitu coba? Nggak bisa dibayar dengan apapun, nggak bisa dibayar dengan magicom, kulkas, dan segala macam tuh nggak akan bisa dibayar. Mikir dikit lah gitu kalau jadi orang. Kayak ke bawah suasana juga gitu ya. Soalnya mau kita sepunya masalah apapun sama orang tua kita, mau orang tua kita istilahnya kayak ya mohon maaf ya, sebangsat apapun, sebejat apapun gitu, mereka tetap juga orang tua kita gitu. Emang di sini aku juga sadar banget kasusnya. Ada juga orang tua yang menelantarkan anaknya, ataupun kayak ada juga orang tua yang pilih kasih sama anaknya, ada juga orang tua yang nggak peduli sama anaknya, ada juga orang tua yang kayak butuh nggak butuh, terus juga sering KDRT juga sama anak gitu kan, sering pukul-pukul anaknya, dan berbagai macam definisi orang tua di dunia ini. Ada orang tua yang baik, yang enggak juga gitu. Jadi emang nggak bisa dibilang semua orang tua itu baik ya, ada juga emang yang enggaknya. Kalau semisalnya emang semua orang tua baik, gak ada kasusnya seorang ibu membuang anaknya gitu. Jadi berarti gak semuanya baik. Tapi tolonglah, mau sejahat apapun jangan sampai perlakukan seperti itu gitu loh. Karena kan ya namanya juga orang tua. Tolonglah, mereka tuh bisa apa gitu kalau kita kayak gitu. Bahkan aku juga sering banget dengar-dengar berita di luar sana, ada anak yang mempenjarakan orang tuanya. Hello. Kesel banget sih sampai dengernya juga gitu. Ya ampun, kita aja orang lain ada rasa kasihan loh sama orang tuanya, ini anaknya sendiri gak ada rasa kasihan gitu. Tolong ya, tolong sekali lagi tolong, buat semua anak di dunia ini, tanpa orang tua kita gak akan bisa lahir. Ya walaupun dengan kasus orang tuanya yang seperti apapun, udahlah gak usah ngebales gitu, gak usah kayak gitu juga ngebalesnya. Ya cukup kita serahin sama yang di atas aja gitu loh. Mau ngebalas dengan cara apapun, intinya ya udah, kalau emang misalnya nih orang tuanya nggak peduli sama kita, ya cukup kita juga nggak terlalu ngepeduliin banget juga, it's okay lah, tapi jangan sampai sekejam itu gitu loh. Karena kita juga harus tahu kodratnya kita juga sebagai seorang anak tuh harus kayak gimana ke orang tua gitu. Jadi ya kalau mau marah ya marahan, ya oke, nggak jadi masalah juga, tapi jangan kelewatan. Gitu aja sih. Dan juga untuk para orang tua di luaran sana gitu kan, ya kalian hebat sih, sudah bisa melahirkan berbagai generasi anak-anak yang oke gitu kan, ya seperti apapun profesinya gitu. Dan tolong kalian juga sayangi anak-anak kalian sebagaimana kalian menyayangi mereka di saat mereka waktu masih bayi dan dalam kandungan kalian. Ada juga orang tua yang udah benci banget pas waktu anaknya masih dalam kandungan gitu kan. Tapi mungkin ada lah ya sedikit hati nurani seorang ibu ataupun seorang ayah kepada anaknya, walaupun cuma sedikit. So kita nggak usah balas kejahatan dengan kejahatan lah ya, kalau bisa gitu, itu juga. Karena sering kesel aja gitu dengernya. Kalaupun mau balas nggak kayak gitu juga balasnya, mau sekesel apapun ya, jangan kayak gitu. Ya mungkin itu aja sih nasihat yang mau aku kasih juga buat kalian, dan emang berbagi pikiran aku, opini aku ke kalian semua gitu. Nah, jadi itulah beberapa video gitu kan yang mau aku bahas, yang mau aku obrolin ataupun sharing ke kalian. Lebih serunya lagi kalau misalnya ada lawan bicaranya gitu, bisa saling kayak ngobrol-ngobrol, tuker pikiran gitu kan, bahas-bahas sampai akhir gitu. Lebih seru kayak gitu. Tapi gak apa-apa lah, sendiri juga seru kok. Kalaupun misalnya ada kata-kata yang emang kurang nyaman, sorry ya, karena emang ke bawah suasana juga nih.
emang ini pemikiran aku real gitu kan, diri aku sendiri asli. Jadi kayak kalaupun emang kepancing emosi dikit ya sorry gitu. Tapi untuk yang ketiga tuh sumpah kayak nyebelin banget. Kayak pengen nyocol gitu loh ke anaknya itu tuh kalau ada di sini. Jalan santai hari ini tuh cukup sampai di sini aja, kayak gini aja. Harusnya santai sih, gak usah pakai emosi juga ya. Tapi kepancing. Oke, ya udah, mungkin cukup sampai sini dulu aja. Dan kurang lebihnya aku mohon maaf juga. Dan sampai jumpa lagi di OBS selanjutnya ataupun konten-konten video lainnya lagi. And aku Amelia mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir, and see you next time. Bye bye.